Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, yaitu Syekh Tani. Alhamdulillah, syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita sama-sama sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, rekan-rekan Tani, jumpa lagi pada kali yang sangat berbahagia ini, yaitu sedikit kami ingin berbagi kepada rekan-rekan Tani semua, yaitu tentang teknik ataupun cara supaya kates di saat terjadi pembuahan ataupun menghasilkan buah itu batangnya pendek. Nah, jadi cara ataupun teknik yang kami gunakan supaya di saat kita memanen kates tersebut, di saat sesudah kita tanam, supaya pembuahan kates tersebut batangnya pendek, dengan cara kami di sini tak lain ialah yaitu memotong bibit kates yang ada di polbet. Ya, jangan sampai memotong bibit kates yang sudah tertanam di kebun. Nah, kalau kita potong bibit kates yang sudah tertanam di kebun, maka akan menghambat proses pertumbuhan bibit kates tersebut. Nah, rekan-rekan Tani, ini ada sedikit masih tersisa yang belum kami potong. Nah, cara memotongnya sangat mudah. Ya. Nah, rekan-rekan Tani semua, sebelum kita memotong bibit kates tersebut, nah, kita harus lihat daunnya dulu. Nah, kita sisakan satu daun. Jangan kita memotong di sini. Kita patahkan, jangan kita membuang di sini, tapi kita sisakan satu daun. Supaya kenapa? Supaya di saat kita di saat kita memotong di sini, nanti vitaminnya ataupun makanannya bisa ditarik lewat daun ini, nah, kepada pertumbuhan selanjutnya ataupun kepada tunas. Nah, caranya seperti biasa. Nah, rekan-rekan Tani, ini dia. Nah, kita bisa memakai pisau dan kita bisa memakai tangan langsung. Nah, kita patahkan ya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah teknik supaya kates kita di saat terjadi pembuahan maka batangnya pendek, tidak tinggi. Nah, rekan-rekan Tani semua, inilah cara kami. Nah, ini nanti kita akan memotong semuanya. Tapi ini berhubung waktunya agak singkat, agak sedikit. Nah, jadi sesudah pemotongan, nah, coba kamera. Nah, ini bibit yang mau kita tanam. Nah, inilah bibit yang mau kita tanam. Ini tidak terlalu banyak, cuman sekitar sini. Ini tidak terlalu banyak, cuman sekitar daerah sekitar 1000 lah, 1000 bibit. Nah, rekan Tani, ya, sesudah kita memotong tadi, maka kita perlu waktu menunggu sekitar 15 hari, ya, 2 minggu. Nah, rekan, ini lihat, ini adalah hasil pemotongan. Nah, ini hasil pemotongan. Nah, ini dia kan ada nih. Nah, nanti enggak lurus lagi, karena kenapa? Karena sudah kita potong. Nah, lalu yang kita ambil mana? Ini, nah, tunas. Nah, di saat tunas ini kita hiraukan, kita jaga, maka akan menghasilkan batang seperti sebelum kita mematahkan. Nah, inilah teknik kami di sini. Ini semuanya sudah dipatahkan. Nah, ini juga sama juga. Nah, ini ada. Ini adalah bekas yang kita potong. Nah, ini adalah tunasnya. Tunasnya hampir besar nih. Nah, lalu kenapa di saat kita memotong bibit kates yang masih ada di polbet, ini di saat terjadi pembuahan sangat pendek? Kenapa? Nah, dikarenakan, nah, kalau kita langsung menanam bibit yang tidak terpotong, kita langsung menanam, maka cabang-cabang ini akan jarang. Ini cabang-cabang ini akan jarang. Sehingga semakin jarang cabang-cabang ini adalah cabang, semakin jarang ada ataupun pelepak-pelepak ini akan jarang. Semakin jarang pelepaknya, maka batangnya semakin tinggi, karena tergantung kepada pelepak-pelepaknya.
Ya, akan tetapi di saat kita sudah memotong, lalu kita memeliharakan tunas. Nah, ini tunas. Nah, maka pelepak-pelepak ini ataupun cabang-cabang ini maka akan tebal, akan lebat. Karena ini tunas tunas dengan batangnya Dengan batangnya sebelum kita patahkan beda. Kalau tunas kita hiraukan tunas, kita ambil tunas ini, maka pelepak-pelepaknya ini akan tebal. Nah, cabang-cabang ini akan tebal dibandingkan bibit kates yang tidak kita potong ataupun yang tidak kita patahkan. Semoga-moga ini mengerti rekan-rekan tani semua. Kalaupun tidak mengerti, nanti bisa kami bikin satu cuplikan lagi. Semoga ini sangat bermanfaat. Jangan dipotong di saat sesudah kita tanam, karena akan menghambat masa pertumbuhan. Nah, rekan-rekan tani semua, hanya inilah yang bisa kami sampaikan. Mungkin banyak sekali kekurangan-kekurangan, mohon dukungan saudara-saudara